Karena kehidupan yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Planner HIPMI PT UNAN, yaitu membahas seru tentang bisnis di sekitar mahasiswa. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Rahmatul Nadia, salah satu anggota muda bidang 4 Public Relation. Oke, di episode kali ini kita akan membahas materi yang tak kalah asik daripada episode sebelumnya nih teman-teman, yaitu dengan tema ngopi barang Noki, yaitu belajar bisnis franchise dari kisah kopi lokal. Oke teman-teman, seperti yang dilihat di sini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh sosok inspiratif muda yaitu Bang Sadam. Halo Bang Sadam. Halo Nadia. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang, boleh dong kenalin diri dulu, dari jurusan apa dan apa sih hubungan Bang Sadam dengan kopi Noki? Oke teman-teman, sebenarnya perkenalkan aku Muhammad Safir Mansyah, bisa dipanggil Sadam. Aku dari Prodi Manajemen Angkatan 23, dan di HIPMI aku sekarang sebagai anggota aktif di bidang 7 R&D. Dan untuk hubungan aku dengan kopi Noki itu adalah sebagai mitra. Oke teman-teman, jadi udah jelas ya, jadi Bang Sadam ini adalah mitra dari Kopi Noki. Nah mungkin teman-teman banyak ya yang penasaran tentang perjuangan bisnis Kopi Noki ini, dan kita bisa nanya-nanya nih ke Bang Sadam, dan aku sudah nyusun beberapa pertanyaan menarik nih yang untuk kita bahas dengan Bang Sadam. Oke Bang? Oke. Oke, pertama aku mau nanya nih Bang, apa sih yang membuat Kopi Noki ini menarik sebagai model bisnis franchise? Oke. Mungkin pertama-tama aku jelasin dulu. Niat aku awalnya buka usaha itu sebenarnya dari keresahan yang aku alami sendiri. Soalnya aku tuh orangnya memang suka kopi setiap siang. Jadi saat di kampus, saat kelas shift 2 atau shift 3, aku tuh jadi bingung mau beli kopinya di mana. Sedangkan kopi-kopi ada di kantin atau di barak-barak konan itu adalah misalnya kopi-kopi hitam saja. Jadi untuk mengakses ke bawah keluar gerbang itu tuh rasanya sangat jauh dan panas kalau siang. Jadi aku punya inovasi ide gimana kalau kopi-kopi yang 10 ribuan nih kita bawakan ke UNAN gitu. Dan syukur alhamdulillahnya saat itu mungkin itu udah jalannya juga, tiba-tiba dari kenalan aku dia punya keluarga, dan dimana keluarganya itu punya owner dari Kopi Noki ini sendiri. Jadi langsung aku kontak dan langsung aku ajukan penawaran franchise dan langsung ketemu dan sampai di kesepakatan deal. Oke, jadi Kopi Noki ini udah ada di UNAN ya Bang? Oh, mungkin boleh disebutin lokasi tepatnya? Itu lebih tepatnya ada di kantin barak gedung A, tepatnya di Norin Kitchen. Itu lokasinya di belakang perpustakaan dan di belakang gedung A. Oke teman-teman, jangan lupa mampir dan beli Kopi Noki ya. Nah selanjutnya kita kepo nih Bang, bagaimana sih strategi dari franchise Kopi Noki ini? Mungkin kalau dari Kopi Noki-nya untuk strategi franchise dia nggak ada ngasih apa-apa sih, lebih ke aku dan rekan aku juga. Karena di sini aku sebenarnya berdua untuk mitra dari Kopi Noki ini. Untuk strategi dari kami itu sebenarnya lebih ke mahasiswa, karena letak keunggulan kami daripada kopi-kopi yang ada di bawah itu adalah di lokasi. Jadi mahasiswa itu bisa dengan mudah membeli kopi 10 ribuan atau 12 ribuan itu yang ada di kampus dengan rasa yang sama, tapi dengan lokasi yang lebih dekat. Jadi itu strateginya tuh paling kami juga kadang-kadang tuh ada keliling di gedung A untuk menawarkan produk kami itu bisa dibilang sebagai promosi kami lah gitu. Mungkin juga promosi-promosi di awal tuh kami lakukan juga untuk strategi kami ke depannya. Oke, jadi strategi dari Bang Sadam ini, mungkin Bang Sadam membuat Kopi Noki ini lebih mudah diakses oleh mahasiswa ya teman-teman. Nah selanjutnya ini apa sih Bang tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh bisnis franchise seperti ini? Mungkin setelah menjalankan jadi mitra franchise-nya Kopi Noki, mungkin aku bisa nyimpulin ya untuk tantangan terbesarnya tuh mungkin ada di persaingan. Ya. Karena kan seperti kita tahu bisnis kopi yang gerobakan ini tuh udah merajalela, ada di mana-mana. Bahkan bukan di Padang doang, bahkan hampir di seluruh tempat yang ada di kota-kota besar Indonesia. Jadi menurut aku lebih ke tantangan terbesar itu ada di persaingan, baik itu persaingan harga ataupun di rasa. Karena dengan kalau di bisnis seperti kopi-kopi ini, perbedaan rasa ataupun harga sedikit aja tuh itu sangat sensitif bagi konsumen. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah
tantangan terbesarnya adalah di persaingan dengan kompetitor lain. Oke, teman-teman mungkin banyak yang lihat di jalanan Unan ini tuh banyak banget ya kopi-kopi seperti ini. Jadi itu yang menjadi tantangan oleh Bang Sadam, teman-teman. Nah, dari sudut pandang Bang Sadam sendiri, apa peluang terbesar dalam model franchise kopi lokal, Bang? Oke, mungkin untuk peluang gitu ya. Ya. Peluang terbesarnya karena seperti kita tahu untuk kopi itu kan sangat banyak ya. Maksudnya kebun kopi dan biji kopi itu sangat banyak di Indonesia. Jadi dengan sumber daya yang banyak itu tuh sangat membantu gitu untuk bisnis-bisnis yang kopi-kopi ini untuk memasarkan produknya. Jadi nggak ada yang namanya keterbatasan kopi atau keterbatasan biji kopi itu nggak ada. Jadi dengan semakin banyak permintaan dan penawarannya pun banyak. Jadi dia balance antara penawaran dan permintaan. Dan mungkin aku izin nambahin, tadi aku ada lupa untuk tantangan tadi. Mungkin kalau tantangan yang aku pribadi alamin itu mungkin lebih ke promosi di awal, karena orang-orang tuh baru tahu kalau ternyata ada kopi gerobakan yang buka di Unan. Jadi sampai sekarang pun aku rasa belum semua orang tahu yang di Unan, tapi untuk beberapa tuh udah. Jadi itu untuk saat ini termasuk tantangan terbesar aku lah untuk menyebarluaskan bahwa bisnis aku tuh udah ada sekarang di Unan. Oke, tantangan terbesarnya jadi apa ya, untuk memperkenalkan kopi ini udah ada di Unan gitu. Oke, selanjutnya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kisah franchise kopi Noki ini, Bang? Mungkin untuk pembelajarannya, ini untuk ke penonton atau gimana? Atau untuk aku sendirinya? Ya, dari abang ke penonton gitu. Oh ya, mungkin untuk dari aku, mungkin teman-teman ada yang mikir bisnis kopi ini sebenarnya udah mau decline gitu, udah mau jatuh. Tapi pada faktanya kopi itu udah hampir 3 atau 5 tahun lalu sampai saat ini itu tetap berjalan. Karena apa? Karena orang-orang pun selalu berinovasi dengan kebutuhannya. Karena sekarang tuh bisa dibilang kopi itu udah sebagai kebutuhan hidup, bukan lagi gaya hidup. Iya. Karena orang sekarang tuh nggak ngopi aja sehari rasanya aneh, termasuk juga aku sekarang ya, kayak kalau aku nggak ada minum kopi sehari itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi kopi itu untuk zaman sekarang tuh udah masuk ke kebutuhan hidup para, apalagi Gen Z ya, itu sangat relate sih. Jadi untuk teman-teman yang masih mikir ragu untuk nyemplung di bisnis kopi, aku saranin jangan ragu, jangan kelamaan ragu-ragunya, karena semakin lama teman-teman ragu juga semakin lama juga semakin banyak juga nanti pesaing-pesaing yang telah menduli teman-teman. Dan mungkin untuk secara umumnya, kan aku ada sedikit saran untuk teman-teman, bagi teman-teman terutama anak-anak HIPMI yang pengen buka usaha tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut. Saran aku coba ambil resiko, karena kehidupan yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Kalau teman-teman nggak mencoba, teman-teman nggak mengambil resiko, teman-teman tuh nggak akan stuck di situ aja, nggak akan maju, maka nggak akan berkembang ke depannya. Jadi kalau mikirnya nanti bisnis pasti rugi, bisnis itu pasti rugi. Karena rugi itu hukum pasti dalam bisnis. Tapi jangan lihat ruginya, karena kita tuh masih muda, jadi kayak masih banyak hal-hal tuh yang belum kita explore. Jadi selagi masih muda ini coba kembangkan, coba semuanya. Walaupun gagal tuh masih ada lagi ke depannya. Jangan nanti pas udah tua baru coba bisnis langsung gagal, langsung kita habis. Jadi kayak coba dari sekarang tuh dirasakan kegagalan-kegagalan yang ada di zaman ini. Jadi intinya jangan takut mencoba sih dari aku. Oke, jadi peluang untuk bisnis kopi ini cukup besar ya Bang pasarnya, apalagi di Gen Z sekarang gitu, apa-apa buat tugas pasti ngopi gitu, kadang begadang butuh kopi gitu. Nah selanjutnya nih Bang, gimana sih cara kita membuat pebisnis itu ingin membuka franchise juga gitu? Bisnis buka franchise juga ya. Mungkin sedikit gambaran ya, kenapa aku di awal ini, maksudnya kenapa aku memutuskan untuk franchise, karena menurut aku membuka franchise itu adalah salah satu-satunya cara yang paling aman untuk di bisnis kopi sendiri. Karena apa? Karena kita tuh nggak perlu memikirkan tentang bahan baku, tentang produksi, tentang cup. Jadi kita tuh ibaratnya kalau memang di awal tuh kan kalau langsung buat brand sendiri tuh rasanya sangat keteteran ya, sangat kewalahan. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba nyemplung di dunia perkopian, apalagi kopi-kopi gerobakan,
aku saranin untuk franchise dulu sih, karena di situ kita bisa banyak belajar hal-hal baru tentang kopi. Oke, jadi teman-teman kalau kita nyoba franchise dulu nih, jadi kita nggak terlalu bingung ya Bang, kita tinggal jalanin gitu. Oke, ternyata seru banget ya teman-teman untuk memulai usaha ini, walaupun pasti banyak adrenalinnya gitu. Semoga cerita dan tips dari Bang Sadam tadi dapat menjadi inspirasi bagi aku, kamu, atau kita semua yang lagi mau mulai langkah kecil untuk mimpi besar kita nih. Karena kita tuh nggak boleh takut gagal ya Bang, karena itu bagian dari tumbuh juga. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Sadam yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan tips serunya dalam berbisnis. Jangan lupa share podcast ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga tidak takut untuk memulai saat ini. Tetap semangat, tetap produktif, kreatif, dan tentunya salam pengusaha. Sampai jumpa di episode berikutnya.